Ada 3 soal. Yang pertama, sejarah komputer. Yang kedua, tentang pengertian dari hardware dan software. Dan yang nomor 3 ada tentang UU ITE. Saya akan memulai dengan nomor 1. Sejarah komputer dimulai dari alat hitung sederhana seperti abakus hingga mesin mekanik. Charles Babbage abad ke-19 kemudian berkembang melalui generasi-generasi teknologi. Generasi pertama pada tabung vakum NH, generasi kedua transistor, generasi ketiga sirkuit terpadu atau IC, generasi keempat mikroprosesor, komputer pribadi atau PC, hingga kelima kecerdasan buatan atau AI yang mengantarkan kita pada komputer modern yang kecil, cepat dan multifungsi saat ini, dengan kemajuan signifikan di bidang visualisasi dan kemampuan komputasi. Tahap awal sebelum 1940, abakus sekitar 3000 sebelum Masehi. Alat hitung pertama dari Babilonia kuno sebagai cikal bakal. Mesin hitung mekanik abad ke-19. Charles Babbage atau sering disebut Bapak Komputer merancang diferensi Eigen 0 dan analytical Eigen, mesin bertenaga uap yang menjadi konsep dasar komputer modern. C1 1938. Komputer biner mekanik pertama buatan Konrad Zuse, cikal bakal komputer elektromekanis. Generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1955. Menggunakan tabung vakum sangat besar, panas, dan mahal. Contohnya, ENIAC, komputer serbaguna pertama pada tahun 1946, dan Univac. Generasi kedua pada tahun 1955 hingga 1964. Penggantian tabung vakum dengan transistor, komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Bahasa pemrograman mulai berkembang. Generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971. Penemuan sirkuit terpadu IC, komputer mini muncul lebih kecil, lebih murah, dan bisa dipakai halayak umum. Generasi keempat pada tahun 1970-an hingga sekarang. Penemuan mikroprosesor, munculnya komputer pribadi atau PC, munculnya komputer rumahan dan desktop. Generasi kelima pada tahun 1980-an hingga sekarang. Fokus pada pengembangan kecerdasan buatan, AI, superkonduktor, dan visualisasi tinggi. Mencakup komputer modern dengan kemampuan komputasi tinggi, termasuk yang dapat menjelajahi internet multimedia. Perkembangan ini terus berlanjut mengubah komputer dari mesin raksasa menjadi perangkat portable yang ada di tangan kita saat ini. Soal nomor 2. Ada hardware dan software. Hardware adalah bagian-bagian fisik dari sistem komputer yang memiliki wujud nyata, bisa dioperasikan dan dirasakan secara langsung. Apa fungsi hardware? Fungsi hardware membangun fondasi fisik, memproses data, menyimpan data, dan menjalankan perintah. Ada 4 contoh. Yang pertama, input. Berisi tentang keyboard, mouse, dan mikrofon. Apa pengertian dari keyboard? Keyboard adalah panel tombol yang berisi huruf, angka, simbol, dan fungsi lainnya. Fungsinya memasukkan teks, angka, dan perintah khusus ke komputer, seperti saat mengetik dokumen atau menggunakan pintasan, shortcut. Yang kedua ada pengertian dari mouse. Mouse adalah perangkat penunjuk berbentuk seperti tikus yang dioperasikan dengan tangan. Fungsinya pergerakan kursor pada layar, mengeklik ikon, memilih menu, dan melakukan operasi drag and drop. Yang ketiga ada mikrofon. Pengertian dari mikrofon adalah alat yang menangkap suara atau audio dari lingkungan sekitar. Fungsinya mengubah suara menjadi sinyal digital yang dapat diproses komputer digunakan untuk telekonferensi, rekaman suara, atau perintah suara. Yang kedua ada output, berisi tentang monitor, speaker, dan printer. Apa pengertian dari monitor? Monitor adalah perangkat keras rival yang berfungsi sebagai layar tampilan visual. Layar utama yang memungkinkan pengguna melihat antarmuka pengguna grafis, teks, gambar, video, dan grafik hasil pemrosesan CPU. Fungsinya menampilkan output visual secara real-time dari sistem komputer. Speaker. Speaker adalah perangkat keluaran yang dirancang untuk menghasilkan suara. Speaker mengubah sinyal elektronik, impuls listrik,
dari komputer menjadi gelombang suara yang dapat didengar. Fungsinya mengeluarkan audio seperti musik, suara sistem, atau dialog dari video agar dapat didengar oleh pengguna. Nomor 3 ada printer. Pengertian dari printer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah data digital dari komputer menjadi dokumen fisik. Fungsinya mencetak teks, gambar, atau grafik ke media fisik seperti kertas atau plastik transparan. Jadi ringkasan yang ada dari monitor, speaker, dan printer adalah monitor output visual, speaker output audio, printer adalah output cetak. Dan nomor 3 ada pemrosesan. Pemrosesan berisi CPU dan RAM. Apa yang dimaksud dengan CPU? Fungsi CPU melaksanakan perintah, menjalankan program, dan melakukan perhitungan matematika. Dan fungsi RAM adalah menyimpan data dan instruksi program yang sedang digunakan agar bisa diakses sangat cepat oleh CPU. Apa hubungan keduanya? CPU adalah prosesor utama yang melakukan pekerjaan berat, sedangkan RAM adalah meja tempat CPU menaruh alat kerja yang dibutuhkan saat ini. Tanpa RAM yang cukup, CPU akan sering harus menunggu data dari penyimpanan permanen HDD atau SSD membuat komputer serasa lambat. Yang terakhir ada penyimpanan berisi tentang hard disk, HDD atau SSD, dan flash disk. Perbedaan dari keduanya adalah kita akan membahas tentang fungsinya. Fungsi hard disk atau flash disk itu berbeda. Yang pertama, hard disk fungsinya menyimpan penyimpanan utama sistem, aplikasi, dan data besar. Sedangkan flash disk yaitu transfer file cepat, penyimpanan sementara, dan portable. Kapasitas hard disk jauh lebih besar, sedangkan flash disk lebih kecil. Dan portabilitas HDD kurang kecuali versi eksternal, SSD lebih mudah. Dan sedangkan flash disk sangat portable dan kecil. Perbedaan kecepatan. Kecepatan hard disk sangat cepat, lebih lambat dari SSD. Dan flash disk cepat untuk transfer file tapi lebih rendah dari SSD internal. Yang kedua, pengertian dari software. Software adalah kumpulan instruksi data dan program yang tidak memiliki bentuk fisik, bekerja di balik layar untuk menginstruksikan hardware. Fungsi software mengendalikan hardware, menyediakan layanan, dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Ada 3 contoh. Contoh yang pertama, sistem operasi. Apa pengertian dari sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak fundamental yang menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer, bertugas mengelola semua sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan, dan I atau O, agar aplikasi dapat berjalan efisien serta menyediakan antarmuka agar pengguna bisa berinteraksi dengan komputer tanpa perlu tahu detail teknis perangkat kerasnya. Dan juga sistem operasi berisi tentang Windows, macOS, Android, dan Linux. Dan nomor 2 ada aplikasi. Apa pengertian dari aplikasi? Pengertian dari aplikasi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu secara langsung bagi pengguna di perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone, membantu menyelesaikan pekerjaan, hiburan, atau mengelola aktivitas sehari-hari dengan menyediakan antarmuka untuk interaksi yang mudah. Aplikasi berisi tentang Microsoft Word, Photoshop, browser Chrome, dan game. Dan nomor 3 ada pemrograman. Apa pengertian dari pemrograman? Pemrograman adalah memberitahu komputer cara melakukan pekerjaan seperti menghitung, mengolah data, atau menampilkan informasi. Jadi, apa hubungan keduanya? Hubungan keduanya, software berjalan di atas hardware untuk menjalankan fungsinya. Hardware akan mati atau tidak berguna tanpa software yang mengendalikannya. Keduanya bekerja sama dan saling membutuhkan, atau sering disebut sinergi.
agar sebuah sistem komputer berfungsi secara optimal, didukung oleh brandware atau pengguna. Dan soal nomor 3 tentang UU ITE. UU ITE adalah hukum yang mengatur aktivitas di dunia digital mencakup perlindungan data, transaksi elektronik, dan kejahatan siber. Namun sering jadi kontroversi karena pasal-pasal seperti pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dianggap sering salah disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Meskipun tujuan awalnya adalah menjaga ruang digital tetap sehat dan aman, UU ini telah beberapa kali diubah, termasuk dengan adanya revisi yang bertujuan menekankan restoratif justice dan membatasi penggunaan pasal penghinaan untuk pejabat publik. Pokok-pokok pengaturan UU ITE, informasi elektronik mengatur segala bentuk data digital, tulisan, suara, gambar, dan lain-lain dan dokumen elektronik. Transaksi elektronik mengatur perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik, e-commerce, tanda tangan digital. Kejahatan siber meliputi akses ilegal, penyebaran virus, penipuan online, dan pencurian data. Kebebasan berekspresi mengatur batasan penyebaran konten yang melabutkan, menghina, atau memicu kebencian sara. Namun ini sering menjadi kontroversi. Pasal yang sering diperdebatkan, pasal 27 ayat 3, mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik sering dianggap pasal karet karena multitafsir. Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau membosankan berdasarkan sara. Pasal 45 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran yang disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya. Tujuan dan kontroversi. Tujuan pertama, menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan memberikan kepastian hukum untuk transaksi elektronik. Apa kontroversinya? Kontroversinya sering dikritik karena dinilai terlalu mudah digunakan untuk memidanakan kritik atau ekspresi pendapat di media sosial yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan kebebasan berekspresi. Perkembangan terbaru pemerintah telah melakukan revisi termasuk UU Nomor 1 Tahun 2024 untuk membawa UU ITE lebih selaras dengan keadilan dan mengedepankan pendekatan restoratif justice, penyelesaian damai daripada pemidanaan, terutama untuk kasus-kasus yang terkait dengan ekspresi dan kritik. Terima kasih. Demikian pemaparan jawaban informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.